Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tamrin dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mites kimia dasar. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan 3 periode dalam sejarah perkembangan ilmu kimia. Sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, peradaban Mesir kuno sudah mempraktikkan reaksi kimia. Pada masa tersebut telah diketahui cara membuat anggur, mengawetkan mayat, serta mengelola beberapa logam seperti tembaga dan nitrat. Kemudian sekitar abad keempat sebelum Masehi, para filsafat Yunani termasuk Demokritus dan Aristoteles telah mencoba memahami hakikat dari suatu materi. Menurut Demokritus, materi itu bersifat diskontinu atau terdiri atas partikel kecil yang disebut atom. Akan tetapi Aristoteles menolak pendapat Demokritus. Ia menyatakan bahwa materi bersifat kontinu dan tidak ada yang tidak terbagi. Kemudian pada abad pertengahan yaitu sekitar tahun 500 sampai 1600, kimia lebih diarahkan lagi ke segi praktis. Pada masa tersebut, para ilmuwan Arab dan Persia telah dapat membuat jenis zat seperti alkohol, asam sulfat, dan asam nitrat. Selain itu, mereka juga mencari obat mujarab yang dapat memperpanjang umur. Selanjutnya, pada abad ke-18, lahirlah kimia modern. Ketika kimia dari Prancis, Antonio Laurent Lavoisier, melakukan serangkaian percobaan. Demi percobaan tersebut, disimpulkan hukum kekekalan massa. Pada tahun 1836, Dalton, seorang guru sekolah dari Inggris, mengajukan teori atom yang pertama. Sejak itu, ilmu kimia berkembang dengan sangat pesat. Sejak tahun 1820, sudah sekitar 30-an unsur kimia yang dikenal di dunia. Jumlah ini meningkat menjadi lebih dari 80 pada tahun 1900. Dan kini pada tahun 2020, jumlah unsur di dunia telah mencapai 180 unsur kimia, 90 unsur alami, dan sisanya itu 24 unsur buatan. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan tentang konsep dasar kimia. Konsep yang paling mendasar dalam kimia adalah hukum kekekalan massa, yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan jumlah zat yang terukur pada saat reaksi kimia biasa. Kemudian di dalam konsep dasar kimia itu ada 3 aspek dan 3 dunia. Aspek yang pertama yaitu aspek struktur. Nah, struktur ini akan mempengaruhi sifat. Jadi struktur zat tertentukan itu mempengaruhi sifat dari zat itu. Dan di dalam kimia ada 2 jenis zat ikatan, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen. Selanjutnya itu aspek dari segi energi. Kalau kita belajar di kimia, reaksi pembentukan suatu zat itu berhubungan dengan zat lain, kemudian membentuk suatu senyawa yang disertai dengan perubahan energi, baik itu melepas energi maupun menerima energi. Selanjutnya yaitu aspek kinetik. Kinetik ini berhubungan dengan waktu atau kecepatan, di mana struktur atom itu ikatan kimia dan aspek termokimia. Kemudian ada 3 dunia dalam kimia yaitu dunia makro dan dunia submikro dan dunia simbol. Yang pertama itu dunia mikro. Dunia mikro itu adalah dunia kimia yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Sedangkan dunia submikro adalah dunia yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, akan tetapi kita bisa lihat dengan bantuan alat. Selanjutnya itu dunia simbol, yaitu di mana di dalam kimia itu identik dengan simbol. Ya, contohnya itu H2O. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan tentang perkembangan teori atom. Dari atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Yang pertama itu menurut model atom Dalton.
di mana atom ini merupakan bola pejal yang tidak bermuatan. Selain itu, menurut teori ini, atom merupakan kesatuan terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda pula. Sayangnya, teori Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal itu dapat mengantarkan arus listrik. Selanjutnya itu model atom yang kedua adalah model atom Thomson. Sesuai dengan namanya, model atom ini ditemukan oleh James John Thomson. Model atom Thomson berbentuk seperti roti kismis. Hal ini dikarenakan atom merupakan bola padat bermuatan positif dan partikel negatif yang tersebar di dalamnya. Selain itu, muatan positif dan negatif pada atom tersebut jumlahnya sama. Nah, model atom ini dibuktikan dengan penelitian Thomson yang menggunakan sinar tabung katoda. Sayangnya, metode atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Selanjutnya yaitu model atom Rutherford. Model ini dikemukakan oleh Ernst Rutherford pada tahun 1911. Dalam teori atom ini, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dan dengan elektron yang mengelilinginya dalam lintasannya. Selain itu, massa atom ini terpusat di inti atom dan sebagian besar itu volume atom tersebut merupakan ruang hampa. Hal ini dibuktikan dari hasil percobaan penembakan logam oleh sinar alfa yang dikenal juga dengan percobaan Jenner-Marsden. Namun model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Nah, selanjutnya itu model atom Bohr. Dicetuskan oleh Niels Bohr dan Ernst Rutherford pada tahun 1913. Dalam model atom Bohr, itu dinyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron dan dikelilingi oleh elektron yang berputar dalam orbitnya. Namun model atom Bohr memiliki radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersama dengan orbit. Nah, selanjutnya itu model atom mekanika kuantum. Model atom ini merupakan model yang paling modern karena atom ini terdiri dari inti atom bermuatan positif dan aon-aon elektron yang mengelilinginya. Daerah kebolehjadian ditemukannya elektron dinamakan orbital. Prinsip tersebut kurang lebih berbunyi, tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama. Pada saat bersamaan, yang dapat ditemukan adalah kebolehjadian menentukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Selanjutnya itu pertanyaan keempat mengenai jelaskan tentang sistem periodik unsur dan fungsi tabel. Dalam sistem periodik unsur terdapat kolom dan baris. Sistem periodik unsur adalah tabel unsur yang dikelompokkan berdasarkan kenaikan nomor atom dan konfigurasinya elektron yang bertujuan untuk meramalkan sifat-sifat unsur. Tabel periodik disusun berdasarkan nomor atom, yaitu jumlah proton dalam inti atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia. Fungsi selanjutnya itu fungsi tabel. Fungsi tabel periodik unsur adalah untuk membantu mengetahui nomor atom.
konfigurasi elektron dan mempelajari setiap sifat-sifat unsur beserta keteraturannya. Kemudian fungsi tabel disebut periode, sedangkan kolom itu disebut golongan. Selanjutnya itu lantanida dan aktinida, atau sering disebut dengan lantanoid dan aktinoid. Adalah unsur-unsur transisi blok F, sifat-sifatnya berbeda secara signifikan dengan unsur-unsur logam transisi blok D. Golongan satu di sini, golongan 1A disebut alkali, golongan 2A disebut alkali tanah, golongan 3A itu disebut bron aluminium, golongan 4A itu disebut karbon silikon, golongan 5A disebut nitrogen fosforus, golongan 6A disebut oksigen, golongan 7A disebut halogen, golongan 8A itu disebut gas mulia, dan golongan 1B itu disebut transisi. Selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan tentang pengertian stereometri. Persamaan kimia dan contohnya rumus molekul, rumus empiris. Stereometri berasal dari kata stereohein dalam bahasa Yunani yang berarti mengukur. Dalam ilmu kimia, stereometri adalah ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Zat-zat tersebut meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Tak hanya itu, stereometri juga diartikan sebagai perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat terlibat dalam reaksi. Selanjutnya, persamaan kimia. Persamaan kimia merupakan representasi reaksi kimia menggunakan rumus kimia dari reaktan dan produk, di mana persamaan kimia yang serta jumlah tiap jenis atom dalam reaktan dan produk sama. Contohnya 1 CH4 tambah 2O sama dengan 1 CO2 tambah 2 H2O. Selanjutnya rumus molekul, di mana jumlah atom setiap unsur dalam molekul. Rumus empiris, yaitu rumus yang paling sederhana yang memberikan jumlah atom relatif untuk setiap jenis atom dalam suatu senyawa. Selanjutnya itu rumus empiris atau rumus presentes kelompok massa. Pertanyaan selanjutnya itu jelaskan tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk ketika elektron digunakan bersama oleh dua atom yang berikat. Ikatan kovalen terbentuk antara dua atom unsur non-logam, sedangkan ikatan ion terbentuk ketika salah satu atom menyumbang elektron dan menjadi ion positif, sementara unsur lainnya menerima elektron dan menjadi ion negatif. Pertanyaan selanjutnya itu jelaskan tentang ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Dalam kimia, ikatan hidrogen adalah sejenis gaya tarik-menarik antara molekul atau antar dipol-dipol yang terjadi antara dua muatan listrik spesial dengan polaritas yaitu berlawanan. Sedangkan gaya van der Waals adalah gaya tarik listrik yang terjadi antara partikel-partikel yang memiliki muatan. Partikel-partikel yang dimaksud dapat berupa ion, molekul, dipol permanen, atau dipol terinduksi. Nah, mungkin sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.